103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Temanya saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat, dan kali ini bersama Dr. Bayan Basalamah, Dokter Umum Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dan tema kita pagi ini adalah bincang-bincang seputar hemodialisa. DP Mania, pernah dengar apa sih itu hemodialisa itu? Hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah pada ginjal yang ginjalnya sudah tak berfungsi dengan optimal. Pada dasarnya, tubuh manusia mampu mencuci darah secara otomatis, tapi bila terjadi masalah pada ginjalnya, ginjal akan kehilangan fungsinya. Ya, DFM-nya terkait dengan tema kita pagi ini, apakah itu terapi cuci darah? Dan seberapa penting terapi cuci darah atau hemodialisa bagi pengidap gagal ginjal? Nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama narasumber kita pagi ini, yaitu Dr. Bayan Basalamah, Dokter Umum Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul, Mas Ilham. Pagi. Aduh, cerah banget ya dok ya. Iya, cerah banget pagi-pagi. Tadi di luar ada mendung gak sih sebenarnya? Kalau tadi pas saya perjalanan ke sini sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuma macet aja itu. Iya, macet, tentunya emang ya. dong. Tentunya Jakarta nggak jauh dari macet ya DP Iya, Mania. betul. Oke DP Mania nih, seperti biasa ya, apabila punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini, bincang-bincang seputar hemodialisa, boleh yuk langsung aja WhatsApp di nomor 0811991034. Oke dokter Bayan. Sebelumnya kita mungkin harus tahu dulu ya, kira-kira apa sih dok yang dimaksud dengan hemodialisa atau terapi cuci darah? Silakan dokter. Oke, jadi untuk hemodialisis atau mungkin bahasa awam orang lebih tahu cuci darah ya. Nah, kalau untuk cuci darah itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk membuang racun dari dalam tubuh akibat adanya gangguan fungsi ginjal. Nah, biasanya untuk prosedur ini nanti akan dilakukan menggunakan mesin khusus gitu. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Terus kalau terkait dengan fungsi hemodialisa itu nih dok, apa nih dok? Nah iya, jadi kan kalau kita tahu, kita tuh punya sepasang ginjal ya. Jadi ginjal tuh dia merupakan suatu organ, dia tuh letaknya ada di bagian punggung. Nah fungsinya tuh macam-macam tuh, membuang racun, kemudian mengatur keseimbangan cairan tubuh, menyaring sisa-sisa metabolisme tubuh, melepaskan hormon. Nah ketika itu semua terganggu, terjadi kerusakan atau terjadi suatu cedera pada ginjalnya itu, racun itu akan menumpuk di dalam ginjal, sehingga nanti fungsinya akan terganggu. Akhirnya racun-racunnya nggak bisa keluar. Makanya dengan terapi cuci darah biasanya racun itu akan kembali keluar. Nah biasanya pada kasus-kasus kayak gagal ginjal, kemudian cedera pada ginjal gitu ya, atau acute kidney injury, itu urinnya, jumlah urin atau jumlah kencingnya itu akan menjadi semakin sedikit. Kenapa? Karena dia menumpuk di dalam tubuh. Nah ketika dilakukan cuci darah nanti akan hilang, untuk racunnya itu akan keluar semua begitu. Oke, berarti sebenarnya cuci darah ini perannya untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak itu ya dok ya? Betul. Oke, siapa aja sih dok orang yang harus melakukan hemodialisa? Nah biasanya kalau untuk hemodialisis ini paling sering pada orang-orang yang sudah mengalami gagal ginjal yang kronis. Gagal ginjal akut juga bisa, tapi kita harus tentukan dulu nih seberapa berat gagal ginjalnya. Tapi kalau untuk gagal ginjal kronis, terutama yang sudah berat, itu wajib dilakukan cuci darah. Terutama yang kadang ada yang sampai tidak keluar kencingnya sama sekali, itu perlu tuh biasanya. Nah biasanya nanti itu akan dicek dari hasil labnya, seperti nilai ureum dan kreatininnya. Ketika sudah banyak sekali kira-kira ureum dan kreatininnya, itu diindikasikan untuk dilakukan hemodialisis seperti itu. Berarti dokter kalau misalkan masih gagal ginjal akut, itu biasanya terapinya gimana dok? Nah kalau untuk gagal ginjal akut, kita harus identifikasi dulu kira-kira penyebabnya apa. Apakah karena dia dehidrasi kah, atau mungkin karena adanya suatu batu ginjal. Kita tangani dulu penyebabnya. Ketika sudah ditangani, kemudian ternyata gagal ginjal akutnya itu sudah hilang, sudah bisa kembali seperti semula fungsi ginjalnya, maka belum perlu untuk hemodialisis. Tapi kalau ternyata dia karena keracunan misalkan, nah itu ada beberapa indikasi itu kita perlu melakukan hemodialisis seperti itu.
Oke dok, ini kalau boleh tahu nih dok, nih ya apa sih dok penyebab orang kena, jadi apa ya, orang mau tahu nih kena penyakit hemodialisa ini yang kronis dan yang tidak kronis itu gimana cara dok yang maksudnya gagal membedakan? ginjal. Iya, yang membedakan. Untuk penyebabnya Iya. macam-macam, banyak. Kasusnya itu karena dehidrasi. Orang jarang minum. Orang jarang minum itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian karena batu ginjal yang tidak ditangani dengan baik juga bisa. Adanya suatu riwayat penyakit jantung juga yang tidak diobati gitu. Nah, biasanya tuh jantung sama ginjal tuh deket tuh. Biasanya kalau orang sakit jantung nanti komplikasinya bisa ke ginjal. Orang sakit ginjal komplikasinya bisa ke jantung. Gitu. Jadi memang penyebabnya ini sangat bervariasi, tapi kalau memang yang paling sering itu karena tadi ya dehidrasi, kemudian adanya suatu batu ginjal, hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit ginjal ya. Diabetes itu juga bisa. Berarti salah satunya faktornya itu kurangnya minum air putih mungkin ya dok. Betul. Air putih. Oke dok. Ini kalau misalkan cara ingin membedakan orang yang sudah kena penyakit kronis dan yang tidak. Jadi contoh kasarnya seperti saya misalkan udah kena penyakit ginjal nih, tapi saya nggak tahu nih udah kronis apa belum. Pada saat saya dicek ternyata sudah kronis. Nah itu cara membedakannya gimana dok? Untuk akut sama kronis itu kan membedakannya berdasarkan dengan berapa lama ini gejalanya muncul. Apakah kalau misalkan masih di bawah 3 bulan itu kita namakan akut, tapi kalau sudah lama itu kita namakan kronik. Batasannya seperti itu. Berarti kalau misalnya udah kronis kayak gitu berarti udah dalam tahap proses operasi nggak sih dok? Nah, memang ada beberapa yang diindikasikan untuk transplantasi ginjal, cuman itu biasanya opsi paling terakhir yang dilakukan ya. Biasanya kita menggunakan obat-obatan diuretik terlebih dahulu dan pada kasus-kasus yang sudah stadium akhir kita menggunakan hemodialisis ini. Kalau ngomongin soal hemodialisis nih dok, kira-kira itu berapa kali sih dok dilakukan untuk pasien-pasien pengidap penyakit gagal ginjal ini? Nah, kalau untuk berapa kalinya itu seberapa berat dulu gagal ginjalnya. Kemudian kita lihat juga dari nilai fungsi ginjalnya dari fungsi labnya. Nah itu baru bisa kelihatan, oh ini orang kira-kira perlunya seminggu sekali gitu. Kemudian oh ini orang perlu seminggu 2 kali untuk hemodialisis. Jadi memang variabelnya banyak, tergantung banget nih sama hasil pemeriksaannya. Nah kalau untuk apakah ini dilakukan seumur hidup, bisa jadi pada kasus-kasus kronik, tapi balik lagi dari hasil labnya nanti akan seperti apa. Biasanya kalau akut sih hanya beberapa kali, kalau fungsinya sudah balik seperti semula tidak perlu lagi cuci darah. Jadi memang tergantung dari pasiennya. Tergantung kondisi pasien masing-masing ya dok ya. Tadi kita udah bahas tentang fungsinya, terus siapa saja yang harus melakukan hemodialisa. Ini dokter, kalau tentang keamanannya, mungkin masyarakat awam masih kayak yang banyak yang takut mau cuci darah gitu. Ini aman gak sih dok hemodialisa ini? Untuk hemodialisis sendiri atau cuci darah ini aman, karena balik lagi tadi kan pada kasus-kasus orang yang gagal ginjal, ginjalnya kan sudah tidak berfungsi dengan baik. Kalau tidak dilakukan cuci darah, nanti racunnya semua akan numpuk di dalam ginjalnya, malah justru itu malah menjadi berbahaya. Makanya orang memang kalau mendengar namanya cuci darah kan memang terkesan kayak oh serem banget nih kok cuci darah. Tapi sebenarnya itu aman, justru malah nggak aman kalau tidak dilakukan cuci darah gitu. Ya untuk menggantikan fungsi ginjal itu tadi ya dok, untuk menyaring racun-racun, zat sisa. Iya, kalau enggak nanti racunnya numpuk semua di ginjal, malah jadinya badannya tambah bengkak gitu. Oke. Terus di mana nih dok kita dapat melakukan hemodialisa ini? Nah untuk sekarang cukup banyak sih dari rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas hemodialisis ini. Salah satunya di Harapan Jayakarta ini juga udah ada untuk hemodialisisnya itu sendiri. Tapi memang harus di rumah sakit gitu. Harus di rumah sakit ya dok. Oke dok, ini terkait dengan apakah berbahaya nih dok jika tidak melakukan cuci darah nih atau hemodialisa ini untuk pasien yang menolak hemodialisis. Iya, berbahaya banget. Berbahaya banget. Kenapa? Karena tadi kalau nggak hemodialisis kan badan jadi bengkak, biasanya kaki-kaki tuh jadi pada bengkak. Nah nanti kalau misalkan itu terus nggak dilakukan cuci darah, biasanya nanti akan naik tuh ke paru-parunya jadi kerendam air. Nah itu yang berbahaya, nanti malah jadi nggak bisa nafas pasiennya gitu. Kalau hemodialisis untuk penyintas gagal ginjal, ada nggak sih dok opsi lain terapi yang sejenis
selain hemodialisis untuk penyakit gagal ginjal? Untuk saat ini yang paling mudah didapat sih sebenarnya adalah cuci darah ini atau hemodialisis ini. Memang kalau di luar negeri ada beberapa yang dilakukan transplantasi gitu, tapi kan itu memang ada parameter yang harus diukur apakah sekiranya perlu atau enggak, dan di Indonesia pun juga kayaknya masih belum banyak ya untuk opsi seperti itu. Nah, kalau untuk hemodialisis ini dia memang sudah mudah dijangkau oleh masyarakat, karena di beberapa daerah pun sepengalaman saya pun juga banyak yang udah ada hemodialisis ini gitu. Logikanya juga sih kalau misalkan mau transplantasi ginjal, hari ini kita gagal ginjal, nggak mungkin besok langsung dapat ya dok ya. Iya betul. Ya itu harus ditangani dulu dengan hemodialisis. Oke. Penasaran juga prosesnya gimana sih dok cuci darah? Itu gimana tuh prosesnya tuh? Iya, jadi kalau untuk prosesnya cuci darah itu nanti kita akan dipasang nih ke mesin HD-nya. Sebelumnya nanti biasanya dipasang selang dulu, selang untuk menghubungkan ke mesinnya. Nah, nanti dari situ mesinnya akan bekerja untuk melakukan proses filteringnya, untuk membuang racun-racunnya seperti kalau itu. Pemasangan selang di tubuh itu berarti harus operasi dulu awalnya? Iya, itu tindakannya bedah minor sih biasanya, pasang selang CDL gitu biasanya. Itu untuk menghubungkan ke mesin dialisanya? Iya, betul. Oke, dokter. Ini kalau terkait dengan penyakit gagal ginjal ini dok, kan biasanya kan orang kena penyakit ini itu gara-garanya kenapa sih dok? Apa gara-gara ada berpengaruh di pola makan kah? Apa pola gaya hidup kah? Apa seperti apa dok? Paling mempengaruhi itu tentunya pola gaya hidup ya. Generasi sekarang yang terutama Jakarta nih yang serba hustle, kadang orang sampai lupa minum. Orang sampai lupa minum. Nah, itu merupakan faktor risiko untuk terjadinya gagal ginjal ya. Itu kemudian adanya suatu batu ginjal yang tidak ditangani tadi, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian hipertensi atau darah tinggi. Kadang orang banyak yang menyepelekan, tapi memang itu sebenarnya untuk mengatur tensi itu sendiri itu adalah peran utama dari ginjal. Bayangin kalau misalkan dia terjadi suatu hipertensi, maka komplikasinya juga nggak akan jauh-jauh ke gagal ginjal gitu. Makanya sering disebutnya silent killer itu hipertensi ya dok ya. Oke, ini ada penanya dari via WhatsApp. Ini dari Mas Maulana Putra. Assalamualaikum Nuril, pagi dok. Maaf dok, mau tanya. Kalau sakit pinggang sebelah pas tulang yang gede diakibatkan apa ya dok? Sakit, makasih dok. Satu lagi dok, gagal ginjal diwajibkan cuci darah apa gimana? Selain cuci darah ada alternatif lain nggak nih dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk nyeri pinggang, ini balik lagi, saya harus melihat dulu nih keadaannya gimana, karena nyeri pinggang itu kan penyebabnya macam-macam ya. Bisa karena otot, bisa karena mungkin bisa ada batu ginjal juga bisa gitu. Tapi saya nggak bisa menyebabkan masih ngasih tahu nih kenapa nih penyebabnya gitu, karena saya nggak tahu kondisinya gitu seperti apa. Jadi memang harus dilakukan beberapa pemeriksaan dulu. Saran saya sih coba dicek ke dokter dulu ya. Kemudian untuk gagal ginjal wajib untuk hemodialisis enggak semua gagal ginjal itu harus dilakukan hemodialisis. Tergantung seberapa berat, stadium berapa nih orang kira-kira gagal ginjalnya, apakah masih bisa pakai obat. Itu ada beberapa parameter, jadi nggak usah panik nih, aduh saya gagal ginjal, saya harus cuci darah. Belum tentu. Kita harus lihat dulu hasil pemeriksaannya. Semisal dia masih bisa pakai obat, nggak apa-apa, pakai obat dulu, kan nggak semuanya harus dilakukan cuci darah gitu. Seperti itu. Tingkat kerusakan ginjalnya juga pasti beda-beda ya dok ya? Betul, beda-beda setiap orang. Jadi biasanya kalau untuk hemodialisis ini dipakai untuk yang sudah stadium 5 atau stadium akhir, end stage kita namakan. Gitu. Oke, jadi dia ada stadium-stadiumnya juga ya dok ya? Betul. Biasanya kalau belum end stage kita masih usahakan pakai obat dulu. Tapi ada nggak sih dok, kan kita juga takut nih sebagai anak-anak muda, ada nggak sih kalau misalkan gagal ginjal itu tanpa gejala, tiba-tiba pas kita cek udah didiagnosa gagal ginjal aja gitu? Oke, sebenarnya bukan nggak ada gejala, mungkin kita yang nggak menyadari gejalanya. Nah, yang paling gampang kita lihat itu adalah dari buang air kecilnya kita itu sendiri.
misalkan kita minum banyak tapi kok jumlah buang air kecilnya tambah sedikit nggak kayak biasanya. Itu adalah tanda yang pertama kali muncul gitu. Itu tanda-tandanya ya berarti dok ya. Betul. Ini berarti dok kalau misalkan orang yang udah kena gagal ginjal terus udah kena cuci darah, apakah ini terus-terusan mencuci darah terus-terusan dok? Apa ada batasannya sampai kapan? Itu tergantung dari responsnya, respons tubuhnya setelah cuci darah gimana. Ketika itu perlu nggak dia depends atau bergantung terhadap cuci darahnya, dan balik lagi ke derajatnya gitu. Biasanya pada kasus-kasus yang gagal ginjal akut itu masih reversible. Jadi kadang kalau sudah dilakukan cuci darah sekali masih responnya masih oke, tapi biasanya kalau udah yang kronik itu yang memang membutuhkan waktu lebih lama. Berarti bisa akan terus-terusan dan bisa ada stop juga. Oke dok. Kalau ngomongin cuci darah atau hemodialisis nih dok, mungkin banyak juga masyarakat yang kayak aduh gimana ya masalah biayanya gitu ya dok ya. Apakah bisa melalui BPJS Kesehatan? Bisa. Jadi untuk hemodialisis ini sudah di cover oleh BPJS Kesehatan, nggak perlu khawatir lagi. Termasuk sama pasang selangnya juga? Iya. Ini dok, nih sebelum kita mengakhiri acara pagi nih dok nih, apa sih dok nih tips-tips sehat khususnya bagi seorang yang pola makannya biar terjaga? Bagi pasien pengidap gagal ginjal. Kalau untuk pola makan sendiri, kalau pada kasus-kasus gagal ginjal kita pertama itu diet rendah garam ya. Jadi konsumsi garamnya itu harus dibatasin. Garamnya harus dibatasin. Betul. Kemudian konsumsi proteinnya juga harus rendah protein ya kalau pada kasus-kasus gagal ginjal. Kemudian rendah lemak tentunya ya, rendah lemak. Kemudian selain pola makan juga pola hidupnya ya, jadi lebih sering untuk olahraga gitu sih paling kalau untuk pasien dengan gagal ginjal. Kalau untuk pasien gagal ginjal ada batasan olahraga nggak sih dok? Olahraga yang berat mungkin? Iya, biasanya paling bagus itu jalan kaki sih. Jalan kaki. Jalan aja, nggak perlu sampai lari, tapi jalan minimal. Berarti nggak boleh angkat-angkat beban berat ya gitu dok ya? Jangan. Gym gitu jangan ya? Kalau untuk makanan-makanan yang rendah lemak tadi rendah protein juga itu contohnya seperti apa dok? Kalau untuk rendah lemak kan pastinya tentunya yang nggak digoreng berarti kurangi konsumsi yang goreng-gorengan gitu. Berarti perbanyak makanan yang direbus-rebus dok? Dibakar juga ya itu ya, jadi jangan digoreng. Itu dia untuk dari pola makannya, pola hidup juga harus tetap berolahraga yang ringan-ringan ya dok ya. Iya. Mungkin closing statement untuk pendengar di luar sana yang masih takut untuk melakukan hemodialisis. Terakhir silakan dokter. Tipsnya nggak perlu takut karena balik lagi kan tadi kalau pada kasus-kasus yang sudah gagal ginjal itu kan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pada beberapa pasien itu cuci darah supaya racun-racun yang di dalam tubuh itu bisa keluar. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena banyak rumah sakit sekarang sudah menyediakan fasilitas untuk hemodialisis dan sudah di cover oleh BPJS juga. Jadi nggak usah takut. Karena itu memang kebutuhan kita untuk hidupnya lebih berkualitas. Betul. Ini ada informasi juga nih dari Pak Wandi. Silakan Pak Wandi. Biasa manggilnya Pak KW, Kang Wandi. Baik Mbak Nurul, terima kasih. Selamat pagi teman-teman DFM Mania. Selamat pagi dok. Iya, dari tadi sudah dengar penjelasan panjang lebar tentang hemodialisa ya. Jadi kami Rumah Sakit Harapan Jakarta itu kita ada di Jalan Raya Bekasi Timur nomor 6 km 18 Cakung, Jakarta Timur. Jadi kalau mau ada yang tanya-tanya bisa ke nomor WA di 0811 811 35444. Saya ulang ya Mbak Nurul. Iya, silakan. 0811 811 35444. Jadi Rumah Sakit Harapan Jakarta itu kita ada juga unit layanan hemodialisanya. Jadi unit hemodialisa kita itu ada 2 shift. Jadi yang pagi sampai sore, dan juga kita ada 10 bed gitu. Jadi untuk saat ini kita sementara masih terima untuk pasien umum dulu. Gitu. Jadi untuk yang BPJS kita sedang menunggu izin dari BPJS. Sebenarnya ini reopening ya. Reopening itu sebelum kemarin kita renovasi, kita udah terima pasien untuk hemodialisa.
berjaminan BPJS. Nah, karena kita renovasi jadi kita tutup dulu. Nah, kita saat ini akan buka lagi. Nah, saat ini sementara hanya untuk pasien umum dulu hemodialisanya. Jadi hemodialisa itu tadi udah jelaskan panjang lebar gimana cara, gimana pasien yang harus dihemodialisa. Pentingnya. Nah, betul. Untuk sebelum ke klinik hemodialisa kita juga pastinya tindak lanjut dari dokter bayan itu biasanya ke dokter penyakit dalam yang akan merujukkan ke klinik hemodialisa. Jadi kita ada dokter penyakit dalam itu di Rumah Sakit Harapan Jayakarta itu ada 2 dokter, ada 2 dokter penyakit dalam. Jadi bisa berobat ke kita, ke dokter penyakit dalam dulu, konsultasi, nanti akan dirujuk ke klinik hemodialisa itu. Gitu. Jadi saat ini informasi yang bisa kami sampaikan, klinik hemodialisa kita akan buka kembali, sudah dibuka kembali gitu ya. Itu aja sih informasinya dari kami. Terima kasih Mbak Nurul. Mau tahu informasi tentang Rumah Sakit Harapan Jayakarta, ada sosial medianya nih? Ada, kita bisa lihat di Instagramnya di rs_harapan_Jayakarta. Situ ada informasi. Biasanya kita tampilkan edukasi atau artikel-artikel kesehatan. Jadwal dokter juga. Jadwal dokter juga ada. Gitu. Bisa juga diintip-intip di websitenya. Gitu. Websitenya juga ada. Websitenya juga ada www.rshjayakarta.com. Gitu sih Mbak Nuril. Mbak Nuril sama Mas Ilham. Iya. Terima kasih banyak untuk Dokter Bayan Basalama untuk waktunya, dokter, ilmunya. Kita jadi lebih terang nih terkait dengan hemodialisis. Ternyata ya nggak semenakutkan itu dan justru sangat penting. Terima kasih juga buat Mbak Nurul sama Mas Ilham ya atas kesempatannya. Aduh, kita senang banget nih dihadirkan langsung dokternya. Soalnya biasanya kita dari sambungan telepon nih Kang Wandi ya. Iya. Biasa saya ajang nongol gitu. Iya, Pak Wandi aja yang nongol. Terima kasih juga buat Pak Wandi untuk waktunya. Terima kasih Mbak Untuk Nurul. DFM-nya juga terima kasih banyak yang sudah menyimak tadi, yang mengirimkan pertanyaan juga. Untuk yang ketinggalan talk show-nya nanti bisa disimak di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dan akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.